Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan RMTK Promo Kelas 1 nomor absen 8. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi tentang konsep polymorphism atau polymorphisme dengan overriding dan overriding. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep polymorphism atau polymorphisme itu? Nah, untuk lebih jelasnya mari simak videonya ya. Saya akan membahas tentang materi konsep polymorphism dengan overriding dan overriding. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan polymorphisme atau polymorphism itu? Polymorphisme merupakan sebuah teknik pemrograman yang membuat blok pada pemrograman menjadi banyak bentuk dari sebuah turunan parent class dengan aksi yang berbeda. Lalu, polymorphisme juga dapat diartikan sebagai tindakan yang sama pada level turunan atau child class dengan cara berbeda. Dan polymorphisme berhubungan dengan penggunaan lebih dari satu metode dengan nama yang sama. Kemudian penggunaan metode dengan nama yang sama dapat diterapkan dengan menggunakan metode overriding dan overriding. Pada polymorphisme terdapat istilah virtual method, invocation, atau FMI yang dapat terjadi ketika terjadinya polymorphisme dan overriding. FMI terjadi pada saat objek memanggil overridden method pada parent class. Compiler Java akan melakukan invocation atau pemanggilan terhadap overriding method pada subclass, di mana yang seharusnya dipanggil adalah overridden method. Itu ya, jadi pengertian dalam polymorphisme atau polymorphism. Lanjut, kemudian tentang konsep polymorphisme. Lalu pada gambar 6.1 terdapat sebuah metode yaitu bersuara. Metode tersebut dapat digunakan oleh berbagai jenis binatang dengan jenis suara yang berbeda dengan nama metode yang sama. Isi dari metode bersuara dapat berubah sesuai dengan binatang yang menggunakan metode tersebut. Hal ini yang disebut dengan polymorphisme. Dengan contohnya kelas binatang, metodenya bersuara, mempunyai kelas turunan yaitu panda. Binatang ini, panda ini merupakan turunan dari binatang. Metodenya bersuara juga, tapi dayanya menggunakan teknik overriding. Suaranya oa, kemudian kuda bersuara juga, tapi suaranya gajah bersuara, suaranya tidak dikasih polymorphisme. Lanjut, ini contoh polymorphisme. Kode program kelas binatang, public kelas binatang. Ini metode public void bersuara akan ditampilkan sistem output binatang dapat bersuara. Jenis kode programnya parent class binatang, jadi dinamakan binatang dari Java. Jadi ya. Dan kedua, kode program kelas kuda. Public kelas kuda mengekstend ke kelas binatang. Jadi kuda ini merupakan kelas turunan dari binatang. Lalu di override, ini metodenya ya, ditampilkan yaitu ini suara dari kudanya. Lalu pada objek baru yaitu kode pony. Nah, penjelasan kode programnya, kelas kuda menjadi turunan dari kelas binatang. Ini ya, mengekstend ke binatang. Terdapat metode void pada kelas tersebut. Metodenya void bersuara. Tampilan ini file disimpan terpisah dengan nama kuda Java objek baru dari kelas kuda adalah kuda poni yang mewarisi metode bersuara dari kelas kuda yang tidak mengambil warisan metode dari kelas bintang, yaitu sebagai berikut. Hasil kompilasinya ini ya. Nah, catatan, jika kuda poni mengambil warisan dari kelas binatang, maka hasilnya akan seperti ini. Binatang kuda poni, kuda poni bersuara. Hasil kompilasinya akan menjadi seperti ini ya. Seperti default. Nah, metode bersuara terdapat pada kelas binatang dan terdapat pula pada kelas kuda. Maka bagian yang disebut dengan polymorphisme, yaitu adanya metode dengan nama yang sama pada kelas yang berbeda, tetapi menghasilkan output yang berbeda pada setiap aksinya. Nah, lanjut ya. Nah, ini teknik polymorphisme. Yang pertama ada teknik overriding. Overriding ini adalah sebuah metode yang digunakan sehingga kelas memiliki lebih dari satu metode dengan nama sama tetapi memiliki daftar argumen atau tipe variabel yang berbeda. Nah, di sini teknik overriding memiliki aturan pada Java ya, atau aturan overriding pada Java. Yang pertama, memiliki jumlah parameter berbeda. Yang pertama, hitung integer A, integer B, ini parameternya ada dua ya, integer dan integer B. Kedua, hitung integer A, integer B, integer C. Ini di dalam parameternya ada tiga ya, jumlah parameternya ada tiga, yaitu A, B, C. Lalu yang kedua, memiliki tipe data parameter berbeda. Pertama, hitung integer A, integer B, kemudian hitung double A, double B. Yang pertama menekan integer, yang kedua menekan double.
Lalu ketiga, memiliki urutan parameter yang berbeda. Itu pertama hitung integer A, integer B, hitung integer B dan integer A. Nah, ya teknik parallelisme. Lanjut. Nah, contoh kode programnya sebagai berikut. Kelas coba hitung integer panjang lebar double R ya, integer hitung ini dalam parameter ada integer B dan integer L, dan di return ini ya, kemudian ada double hitung double R, double lagi ini fungsinya. Nah, terus ada public class extend coba hitung. Jadi extend ini di extend ke kelas coba hitung. Lalu ada public class voidnya ini objeknya data ya, lalu dipanggil lah sini. Nah, penjelasan kode programnya, pada kelas coba hitung terdapat dua nama metode yang sama, yaitu hitung ini ya, hitung metodenya sama. Kedua metode memiliki perbedaan, yaitu jumlah dan jenis tipe variabel yang berbeda pada setiap metodenya. Ini gambarnya. Kemudian metode tersebut dipanggil pada kelas exam yang merupakan turunan dari coba hitung. Ini dipanggil ya, extend milik coba hitung kelasnya. Lalu berikut proses pemanggilan metode hitung. Out plain hitung segi panjang sama dengan ini. Daftar hitung gambar hitung berhitung ini atau di set di sini. Lalu hasil kombinasinya ini, hasil hitung segi panjang 12 dan hitung lingkaran 37,8. Lanjut ya. Nah, jadi overriding adalah salah satu teknik yang dilakukan untuk memudahkan aktivitas pemrograman. Lalu dengan overriding ini, programmer tidak perlu membuat banyak fungsi atau metode. Programmer hanya perlu memodifikasi metode tersebut agar sesuai dengan keperluan. Contohnya pada kode program tersebut dilakukan overriding sehingga metode hitung dapat digunakan untuk perhitungan luas persegi panjang dan lingkaran. Anda tidak perlu membuat nama metode khusus seperti hitung luas persegi panjang atau hitung luas lingkaran. Anda hanya perlu menyesuaikan tipe data, parameter, dan return sesuai dengan perhitungan yang akan dilakukan. Hal ini dapat memudahkan karena Anda tidak perlu membuat dan mengingat banyak nama metode untuk membuat program yang melakukan operasi sejenis. Adapun metode yang dipanggil akan disesuaikan dengan parameter yang diatur pada masing-masing metode. Jadi ya, yang kedua ada teknik overriding. Teknik overriding ini adalah sebuah teknik pemrograman di mana kelas atau kelas anak yang menggunakan nama metode yang sama dengan parent class. Di teknik overriding juga ada aturannya ya, aturan overriding pada Java. Yang pertama, parameter dalam overriding method di subclass harus sama persis dengan parameter yang ada di parent class. Kedua, tipe return subclass harus sama dengan tipe atau subtipe dengan yang ada di overridden method pada parent class. Yang ketiga, hak akses overridden method di subclass tidak boleh lebih besar daripada hak akses method pada parent class. Yang keempat, constructor tidak dapat di-override karena harus sama dengan nama kelasnya. Yang kelima, metode yang dideklarasikan final tidak dapat di-override. Yang keenam, dan terakhir, metode yang dideklarasikan static tidak dapat di-override tetapi dapat dideklarasikan kembali. Nah, dengan menggunakan teknik overriding, Anda dapat memodifikasi metode yang diwariskan dari parent class tanpa harus mengubah langsung kode yang terdapat di parent class-nya. Hal ini akan sangat bermanfaat karena misalnya Anda memiliki beberapa kelas yang mengurus parent class tersebut pada salah satu kelas sesuai keperluan tanpa harus mengubah parent class-nya. Dengan cara ini, jika ada kelas lain yang mewarisi parent class-nya namun memiliki implementasi berbeda, tetapi dapat menggunakan parent class tersebut dan menyesuaikan dengan keperluannya. Ya, lanjut. Untuk kode program, kelas coba hitung double panjang L, double hitung nih ya, parameter ada double P dan double L, patternnya ini. Lalu kelas yang kedua adalah coba hitung 2 double L, A, double hitung double L, double A. Kemudian ada public class exam 2 yang di sini ada muatan objek baru ya, itu dengan nama daftar dan dipanggil ini bisa di sini ya, dan juga di sini. Lalu dipanggil lah untuk segitiga. Nah, penjelasan kode programnya, pada kode program data terdapat dua kelas yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada coba hitung 1 dan coba hitung 2. Kelas coba hitung 1 ya double P, L, double hitung dan parameter double P dan double L metodenya. Lalu di coba hitung 2, kelas coba hitung 2 ada double L dan A. Lalu ada parameter ada T dan A. Oh, ini tadi bukan L ya, bukan L ya, tapi T, tinggi. Lalu kedua kelas memiliki nama metode dan tipe variabel yang sama, yaitu double hitung. Pada kelas exam 2 sebagai kelas utama, metode hitung dipanggil dengan nilai variabel yang berbeda. Nah, ini objek barunya datar, lalu dipanggil ya hitung persegi panjang, panggil di set isinya. Lalu coba
coba hitung 2 lingkaran yang dividing 2 dan di set juga ini dan hasil kombinasinya ini hitung segi panjang 12,0 dan kode final ya, lalu hitung segitiga ada 7,0 gitu ya. Dan tentang ketiga tentang final, kata kunci final. Kata kunci final ini adalah kata kunci yang digunakan untuk membatasi penggunaan. Kata kunci ini dapat diterapkan pada variabel, metode, dan kelas. Penggunaan kata kunci final pada metode membuat metode tersebut tidak dapat dioperate oleh subclass. Anda dapat mendeklarasikan sebuah kata kunci final pada kelas atau metode jika di dalam kelas atau metode tersebut terdapat implementasi yang tidak dapat diubah dan penting untuk konsistensi objek. Adapun penerapan kata kunci final pada variabel akan membuat nilai yang terdapat pada nilai tersebut menjadi konstan atau tetap. Untuk mendeklarasikan variabel kelas atau metode yang bersifat final dapat dilakukan dengan menambahkan kata kunci final pada saat deklarasi. Berikut adalah bentuk penerapan kata kunci final pada variabel kelas dan metode ya. Yang pertama, variabel final. Variabel final adalah yang nilainya diterapkan untuk tidak dapat diubah. Jenis variabel ini biasa diterapkan untuk membuat konstanta matematika seperti konstanta PI atau gravitasi ya. Berikut adalah cara mendeklarasikan variabel final. Final double PI sama dengan 3.14. Kemudian yang kedua, metode final. Metode dideklarasikan sebagai final tidak dapat dioperate. Berikut cara mendeklarasikan metode final. Final void nama metodenya. Dan tiga, kelas final. Kelas yang dideklarasikan sebagai final tidak dapat diwariskan. Berikut adalah implementasi kelas final. Final kelas nama kelasnya. Kemudian ya lanjut yang ke terakhir ya atau keempat tentang package. Package adalah tempat atau sarang untuk mengelompokkan kelas dan interface yang sama menjadi satu unit tunggal dalam library. Penggunaan package dapat mempengaruhi mekanisme hak akses ke kelas yang ada di dalamnya. Pada saat mendeklarasikan package ini, hal utama yang perlu diperhatikan adalah kelas harus disimpan dalam satu direktori yang sama dengan nama package-nya. Nah, keuntungan dalam menggunakan package adalah dapat menghindari tabrakan nama kelas yang akan dibuat dengan nama kelas yang sudah ada. Hal itu juga memudahkan developer untuk mencari dan mengelola akses yang diberikan. Nah, di sini di package ada syarat pemberian nama untuk package-nya ya, yaitu ada syarat pemberian nama untuk package-nya. Yang pertama, diawali huruf kecil. Yang kedua, menggambarkan kelas-kelas yang ada di dalamnya. Yang ketiga, harus unik atau berbeda dengan nama package standarnya. Yang keempat, mempresentasikan path dari package tersebut. Terakhir atau kelima, harus sama dengan nama direktorinya. Nah, ini ada syarat pemberian nama untuk package ya. Nah, untuk dapat menggunakan kelas yang berada di luar package yang sedang dikerjakan, Anda harus mengimport terlebih dahulu package. Jadi melakukan kayak import dulu lah gitu ya. Tempat kelas itu berada. Penulisan yang umum dilakukan import package adalah seperti berikut: import nama package-nya apa, cara melakukan import. Jadi bisa ya dari konsep one system upgrading dan upgrading nanti tempat topologi programnya. Di sini jadi saya akan memberikan contoh kode program tentang polimorfisme. Jadi pertama-tama kita buat project barunya, lalu pilih Java, kemudian pilih next. Nah, di sini project barunya saya beri nama polimorfisme ya. Lalu pilih browse. Ini gimana ya? Ini pilih open dan klik paste. Kemudian kita pilih projectnya tadi, kemudian pilih lalu Java main class. Lalu di sini kelasnya saya beri nama kelas hewan ya, package-nya juga hewan, saya beri nama hewan. Kemudian finish. Ini kita saja
kita buat metodenya ya. Jadi void bersuara ini metodenya beri nama hewan dapat bersuara. Lalu kita buat metode lagi ya. Ini kok metode, lama. Kita buat kelas baru. Java main class. Kemudian kelasnya yang kedua saya beri nama kelas singa. Kemudian finish. Ini juga kita saja ya. Nah, kita akan mengextend ke jadi kita akan kelasnya ini kita akan mengextend ke kelas hewan. Kita akan buat extend hewan. Jadi bahasanya merupakan singa ini merupakan turunan dari kelas hewan. Kita buat metode Nah, di sini kita bisa menggunakan teknik seperti overriding ya untuk mengganti metode suaranya. Yaitu kita ganti singa mengaum. Lalu kita buat kelas lagi, delete. Lalu kelas yang ketiga saya beri nama kelas kucing dan pinjet. Ini kita saja. Nah, di sini kita juga akan mengextend ya. Berikutnya akan kita extend kelas hewan. Jadi bahasanya kucing ini juga merupakan turunan dari kelas hewan. Kita buat metode lagi, public void bersuara. Tampilkan. Kucing mengeong. Lalu kita buat kelas lagi untuk pemanggilannya. Kelasnya saya beri nama aplikasi. Lalu klik finish. Dan kita buat objek baru ya, dan kelas hewan. Objek barunya hewan. Kita panggil metodenya hewan bersuara. Coba kita run ya. Sejalan.
hewan dapat bersuara. Nah, sebelumnya kita di sini saya akan mengganti dengan polimorfisme ya, menggunakan polimorfisme. Saya buat objek baru lagi ya, kelas hewan. Objeknya saya beri nama singa. Ini singa. Kemudian kita panggil metodenya, yaitu singa lalu suara ya. Ini kurang maaf, ini jadi ini ya. Nah, jadi dengan menggunakan polimorfisme kita bisa mengisi ini ya, objek atau nilai value-nya ini, pemanggilan nilai value-nya menggunakan kelas turunan dari hewan. Seandainya kita kan tadi kelasnya ada dua, yaitu kelas ada kelas turunannya ada dua, yaitu ada kelas turunan dari hewannya ada dua, yaitu singa dan kucing. Jadi seandainya kita kelas singa ini extendnya saya hilangkan, maka akan terjadi error. Nah, error karena singa ini merupakan bukan turun dari kelas hewan. Nah, jadi dengan menggunakan teknik polimorfisme ini kita bisa pemanggilan objek nilai value-nya bisa menggunakan kelas turunan dari hewan. Kita kembali lagi dulu ya. Nah, kembalikan. Lalu kita buat objek yang ketiga, yaitu dengan hewan. Lalu objeknya kucing. Kita panggil metodenya suara. Lalu kita coba run. Kita jalankan ya. Kita berhasil. Nah, berhasil ya. Kucing dapat bersuara, singa mengaum, kucing mengeong. Nah, jadi ini ya contoh kode program tentang polimorfisme. Jadi itu sih dapat saya sampaikan tentang konsep polimorfisme atau polimorfisme dengan overloading dan overriding. Jika ada kata yang salah atau tidak berkenan di kalian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.